Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 4 hari ini akan menjelaskan tentang sel saraf dan otak. Sebelum kita masuk ke materi, mohon izin perkenalan diri. Nama saya Ragi Fajrullah sebagai ketua kelompok. Saya ada Sukaria. Saya Siti Naila Bermala. Saya Jihan Aluna dan saya ini Gauri Hakim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf adalah kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Adapun pengertian otak, otak merupakan pusat dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Dan adapun bagian-bagian otak yang akan dijelaskan oleh Kaila Sikaditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Yang kedua adalah cerebellum. Cerebellum adalah otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah cerebrum atau otak besar. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Yang ketiga adalah lobus parietalis atau atas. Terletak di belakang lobus frontalis yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang keempat adalah lobus occipitalis, yang ini terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Yang kelima, lobus frontalis, terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Aulia Pratiwi Junjunan. Selanjutnya adalah lobus temporalis, terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Selanjutnya adalah batang otak, adalah bagian yang terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Selain itu, bagian otak ini juga berperan sebagai penghubung antara otak besar dan juga otak kecil. Batang otak memiliki dua jenis, yaitu pons dan medula. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah, dan medula adalah bagian otak yang terbentuk dari sumsum tulang belakang bagian atas, yang fungsinya untuk menjalankan sistem pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Yang terakhir adalah sumsum tulang belakang, adalah sekumpulan serabut saraf yang menjadi jembatan penghubung antara otak dan anggota tubuh. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Selanjutnya kita akan berpindah sisi ke sini, yaitu ada sel saraf atau bisa kita sebut neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respons sebagaimana mestinya. Adapun bagian-bagian dari sel saraf ini akan dibacakan oleh Siti Naila Nurullah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan mengantarkan ke akson. Yang kedua ada nukleus. Nukleus atau intisel merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama intisel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ketiga ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Yang keempat ada akson. Akson adalah serabut saraf yang sangat tipis yang membawa impuls saraf ke neuron atau sel saraf ke neuron lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira Auliaki. Kemudian yang kelima ada selubung mielin. Selubung mielin yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung dan juga memberi nutrisi pada akson. Yang keenam ada nodus Ranvier.
Nodus transfer adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Kemudian yang 7 ada sel swan. Sel swan adalah sel dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielin di sekitar akson neuron. Kemudian yang ke-8 ada terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Ya, jadi kesimpulan dari sistem regulasi manusia merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.